Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Bertemu lagi dengan kelas fisika. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Kamu sadar nggak sih kalau sehari-hari itu sebenarnya kita sudah belajar fisika? Iya, di saat kamu sedang berjalan, apa kamu pernah berpikir, kenapa sih kita nggak jatuh kepleset? Karena jalannya nggak licin lah. Oh, bukan itu jawabannya. Atau pernah nggak lagi nyiram tanaman di rumah? Saat kamu nyiram tanaman yang jauh, terus kamu pencet deh selangnya, biar airnya tambah jauh. Kenapa ya harus dipencet? Atau kamu suka musik? Pernah berpikir, kenapa setiap nada saat kalian petik gitarnya beda-beda? Nah, pada dasarnya, kalian sudah mempraktikkan dasar-dasar ilmu fisika. Di pelajaran kali ini, kita akan berkenalan dengan ilmu fisika, supaya kalian setidaknya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan receh kayak tadi. Oke, kita kenalan dari nama dulu. Fisika. Istilah fisika sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari kata physis, yang artinya alam. Dalam hal ini, berarti fisika adalah salah satu cabang dari ilmu alam atau sains. Lebih khususnya, fisika mempelajari sifat dasar zat dan energi serta interaksi antara zat dan energi tersebut. Terus gimana cara ngamatinnya? Nah, caranya kita mendeskripsikan gejala atau fenomena yang terjadi sama zat tersebut. Kayak misal kita pengen tahu, gimana sih reaksi logam kalau kita bakar? Logam yang dibakar, kita tahu pasti bakal panas. Di situ, kita jadi tahu kalau logam ternyata akan panas kalau dibakar. Fenomena tersebut pasti akan menimbulkan keingintahuan yang lebih, iya kan? Kalau dibakarnya pakai suhu yang lebih panas, bakal gimana sih logamnya? Seperti itulah terus-menerus, sampai semua keingintahuanmu terjawab. Itu sekedar contoh kecil aja ya. Nah, selanjutnya kita bakal belajar hakikat dari ilmu fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. Pada hakikatnya, fisika dapat dipandang sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Nah lo, apalagi tuh? Oke, biar lebih paham, kita jabarin satu-satu ya. Yang pertama, fisika sebagai produk ilmiah. Kenapa fisika dipandang sebagai produk ilmiah? Nah, gini ceritanya. Manusia akan berinteraksi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena interaksi itu, manusia jadi punya pengalaman-pengalaman. Terus, pengalamannya jadi pengetahuan yang bermanfaat. Nah, sama beberapa orang yang kita sebut sebagai ilmuwan, pengetahuan itu dikumpulin deh. Terus disusun sedemikian rupa jadi kumpulan pengetahuan. Dalam pembahasan ini, fisika itu kumpulan pengetahuan tentang zat dan energi serta interaksi antara zat dan energi tersebut. Udah mulai paham ya? Terus, kumpulan pengetahuan fisika dikumpulinnya dalam bentuk apa? Kumpulan pengetahuan fisika ini dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, model, dan formula. Fakta. Fakta merupakan keadaan sesungguhnya dari suatu fenomena alam yang tertangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang sebagai suatu kenyataan. Contohnya, karet bersifat elastis, baja bersifat kaku dan keras, besi tenggelam dalam air. Hayo, pasti semua setuju kan kalau fakta-fakta tersebut adalah kenyataan? Konsep adalah gagasan atau abstraksi dari suatu fenomena alam yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Konsep ini merupakan suatu penghubung dari suatu fakta ke fakta yang lain yang saling berhubungan. Contohnya, volume zat cair tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Kecepatan adalah perubahan posisi benda tiap satuan waktu. Prinsip. Prinsip adalah pola umum atau generalisasi dari hubungan konsep-konsep yang berkaitan. Contohnya, benda memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan.
Semakin besar tekanan udara di antara dua tempat, semakin cepat angin menghembus dari tempat satu ke tempat yang lain. Hukum. Hukum adalah prinsip yang bersifat spesifik dan kebenarannya telah diterima karena kebenarannya telah teruji secara konsisten dan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Contohnya adalah seperti hukum kekekalan energi dan hukum Pascal. Selanjutnya teori. Teori adalah kerangka yang lebih luas dari berbagai prinsip yang saling berhubungan. Teori biasanya digunakan untuk menjelaskan dan memperkirakan apa yang terjadi pada karakteristik suatu zat atau fenomena alam. Contohnya, seperti teori kinetik gas, ketika dipanaskan, partikel-partikel penyusun gas meningkat sehingga energi kinetik partikel-partikel tersebut bertambah. Model adalah representasi dari suatu benda atau sistem yang dibuat sebagai visualisasi untuk memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tersebut. Contohnya seperti model atom Thomson, model atom Rutherford. Rumus atau formula adalah pernyataan matematis dari suatu fakta, konsep, prinsip, hukum, atau teori yang menggambarkan hubungan keterkaitan antara variabel-variabel yang menggambarkan benda atau fenomena alam tersebut. Contoh-contoh rumus dalam fisika seperti V sama dengan S per T, P sama dengan F per A, E sama dengan MC kuadrat. Nah, seperti itulah kumpulan pengetahuan fisika. Sekarang, makin paham kan? Lanjut ke bagian 2 tentang hakikat fisika. Fisika sebagai proses ilmiah. Kenapa sih fisika disebut sebagai proses ilmiah? Ini berkaitan dengan cara kerja para ilmuwan untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menyusun fisika. Dalam memperoleh pengetahuan tersebut, para ilmuwan memiliki cara penyelidikan yang sudah tersusun, yang disebut sebagai proses sains. Proses sains sendiri terdiri dari mengamati atau mengobservasi yang melibatkan panca indera seperti melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh suatu zat atau fenomena alam yang diselidiki. Menggolongkan atau mengklasifikasikan, yaitu memilih berbagai benda berdasarkan sifat dan karakteristiknya, sehingga diperoleh kumpulan sejenis dari benda atau fenomena alam yang diselidiki. Melakukan pengukuran, yaitu membandingkan besaran tertentu dari suatu benda atau fenomena alam dengan besaran lain sebagai acuan. Dalam pengukuran, ilmuwan hendaknya menggunakan alat ukur yang sesuai, mengajukan pertanyaan, membuat daftar pertanyaan, dan mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat dijawab melalui penyelidikan ilmiah. Merumuskan hipotesis, yaitu menjelaskan pengamatan dalam terminologi konsep dan prinsip serta menggunakan penjelasan untuk membuat prediksi fenomena yang diamati. Merencanakan dan melakukan penyelidikan atau percobaan, yaitu membuat rancangan kerja ilmiah untuk memperoleh sejumlah data dan kemudian melakukan kerja ilmiah sesuai rancangan tersebut. Menginterpretasi dan menafsirkan data atau informasi, yaitu melakukan analisis data, melakukan generalisasi, menarik kesimpulan, serta membuat prediksi berdasarkan pola atau acuan tertentu. Yang terakhir, tinggal mengkomunikasikan, menyampaikan hasil percobaan atau penyelidikan dengan menggunakan cara dan media yang tepat. Nah, seperti itulah proses sains. Kita lanjutkan mengenai hakikat fisika. Yang ketiga adalah fisika sebagai sikap ilmiah. Fisika sebagai sikap ilmiah ini berkaitan dengan cara berpikir seorang ilmuwan dalam melakukan proses sains untuk memperoleh sejumlah pengetahuan ilmiah. Beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan fisika antara lain memiliki rasa ingin tahu, peduli, bertanggung jawab, jujur, terbuka, bekerja sama, objektif, tidak tergesa-gesa, dan hati-hati. Nah, itulah hakikat fisika yang dipandang sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kita akan kenalan sama cabang-cabang ilmu fisika. Pada dasarnya, cabang ilmu fisika itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Pada kenyataannya,
Fisika memiliki banyak sekali cabang ilmu fisika. Kenapa? Karena semua benda atau materi yang ada di alam semesta ini merupakan objek kajian fisika. Tetapi, secara garis besar, cabang fisika terdiri dari fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik adalah cabang ilmu fisika yang ditemukan dan dikembangkan sebelum abad ke-20. Sementara itu, fisika modern adalah cabang ilmu fisika yang ditemukan dan dikembangkan setelah abad ke-20. Cabang ilmu apa aja sih yang ada di dalam fisika klasik dan fisika modern? Cabang ilmu dalam fisika klasik antara lain mekanika, yang merupakan cabang ilmu yang membahas tentang gerak serta pengaruh gaya terhadap gerak benda. Akustik, cabang fisika tentang sumber dan karakteristik bunyi. Termodinamika, cabang fisika tentang kalor dan bentuk-bentuk energi lainnya. Listrik magnet, cabang ilmu fisika tentang kelistrikan dan kemagnetan. Optika, cabang fisika tentang sifat dan perilaku cahaya. Lanjut, dalam fisika modern terdapat cabang ilmu fisika seperti fisika suhu rendah, yang membahas berbagai fenomena yang terjadi pada suhu yang rendah atau mendekati 0 Kelvin. Fisika kuantum, cabang fisika tentang materi dan radiasi elektromagnetik, serta interaksi di antara keduanya berdasarkan teori kuantum. Fisika relativistik, cabang ilmu fisika tentang keadaan suatu benda dalam ruang dan waktu berdasarkan teori relativitas Einstein. Fisika inti, cabang ilmu fisika tentang struktur sifat dan reaksi inti atom atau nuklir, beserta penerapannya. Kamu harus tahu, fisika adalah ilmu yang bersifat fundamental. Artinya, ilmu yang menjadi dasar dan memiliki kontribusi bagi ilmu pengetahuan lainnya. Karena itu, fisika sering berkontribusi dari lahirnya ilmu pengetahuan baru dari gabungan dengan disiplin ilmu lainnya. Seperti astrofisika, cabang ilmu yang membahas ilmu tentang sifat-sifat dan interaksi benda-benda langit. Biofisika, cabang ilmu tentang interaksi-interaksi fisis pada proses biologi. Yaps, gabungan dari ilmu fisika dan biologi. Fisika kimia, cabang ilmu yang membahas interaksi-interaksi fisis dalam ilmu kimia. Gabungan dari ilmu fisika dan kimia. Geofisika, cabang ilmu fisika tentang hubungan-hubungan fisis yang terdapat di bumi, gabungan dari fisika dan geologi, dan masih banyak lagi. Oke, untuk subbab 1 tentang hakikat dan cabang ilmu fisika sudah selesai. Kita akan bertemu di video selanjutnya di subbab 2 tentang metode ilmiah. Bye-bye!